Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah manajemen kualitas total. Di pertemuan ketiga ini bahasan yang akan teman-teman pelajari yaitu tentang kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing. Yuk kita simak videonya. Oke, terlebih dahulu kita bahas tentang apa itu kualitas. Oke, kualitas itu adalah segala hal yang menentukan kepuasan konsumen dan disertai upaya terus-menerus ke arah perbaikan, ya. Atau juga di sini diambil dari definisi yang disebutkan oleh Juharni, di mana kualitas itu didefinisikan sebagai suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal serta eksternal secara eksplisit maupun implisit, dan strategi ini menggunakan seluruh kemampuan sumber daya manajemen, baik itu pengetahuan, kompetensi inti, modal, teknologi, peralatan, material, sistem, dan juga manusia perusahaan untuk menghasilkan barang dan juga jasa. Dan tentu saja bernilai tambah bagi manfaat masyarakat serta memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Baik, di slide selanjutnya teman-teman bisa melihat ada bagan, di mana bagan tersebut merupakan hasil pengkajian dari Deming, ya, di mana Deming melakukan pengkajian tentang bagaimana melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan mencapai hasil yang sukses dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, dalam pengkajian tersebut Deming memandang kualitas dengan cara yang baru, yaitu ada premis pandangan baru Deming terhadap kualitas yang dirumuskan sebagai reaksi Deming reaksi berantai Deming untuk memperbaiki kualitas, di mana premis tersebut menyatakan dengan memperbaiki kualitas, biaya akan menurun dan produktivitas meningkat. Dan premis selanjutnya, Deming menyebutkan bahwa mempunyai implikasi dengan biaya yang semakin rendah dan kualitas semakin tinggi, maka organisasi mempunyai potensi untuk meningkatkan market share dan pertumbuhannya. Selain itu juga kelangsungan hidup organisasi terpelihara, peluang kerja tersedia dan meningkat, dan yang terakhir terciptanya kepuasan dan kebanggaan kerja. Jadi kalau mana dulu yang harus didahulukan, kualitas atau produktivitas, maka dari eh, reaksi Deming berantai tersebut maka bisa kita simpulkan, ya, maka persoalannya bukan mana yang lebih dulu atau yang terdahulu, tetapi siapa yang harus didahulukan. Nah, dari persoalan tersebut maka jelas bahwa yang didahulukan adalah kebutuhan customer atau kualitas. Fokus strategi yang ada pada bagan sebelumnya memungkinkan adanya perubahan apabila menghadapi organisasi yang berbeda. Dalam keadaan tersebut, maka perlu mendalami penghayatan akan situasi dengan cara pemecahan persoalan yang juga berbeda. Misalnya ada cause and effect diagram untuk mengetahui persoalan mana yang perlu dipecahkan terlebih dahulu. Ya, entah itu kualitas dulu atau produktivitas terlebih dahulu. Nah, bila kita lihat di bagian selanjutnya, ini ada titik sudut atau vertex, ya. Kita bisa melihat ada pengendalian biaya yang terletak pada titik pusat atau titik berat segitiga. Ini berarti penggunaan biaya harus betul-betul diarahkan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi oleh organisasi. Untuk memilih langkah mana yang akan diambil, maka berdasarkan prinsip interactive planning sebagaimana yang ditemukan oleh Profesor Thomas, ya, maka perlu benar-benar dipikirkan bukan apa yang harus dilakukan atau didahulukan, melainkan siapa yang harus diutamakan. Baik, jadi mana yang lebih dulu, kualitas atau produktivitas? Berdasarkan paparan penjelasan dari dua bagian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa yang mendasar dari persoalan organisasi itu bukannya yang mana yang harus didahulukan, melainkan siapa yang harus diutamakan. Dan yang harus diutamakan tentu saja adalah customer atau kepuasan pelanggan. Dan itu adalah melibatkan kualitas. Oke, selanjutnya di kualitas alternatif peningkatan daya saing. Seperti yang teman-teman lihat, ya, di sini ada bagan, ya, ada pendatang baru yang masuk ke pesaing industri, ya, dan juga ada persaingan di antara perusahaan yang ada. Selain itu, dari pendatang baru ke pemasok itu ada bargaining power pemasok, ya, dari pendatang baru ke pembeli itu ada bargaining power pembeli, dan juga ada ancaman dari produk substitusi. Dari bagian tersebut kita bisa melihat kompleksitas persaingan sebuah industri atau suatu industri, ya, yang menyebabkan setiap perusahaan harus selalu berusaha meningkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena kepuasan pelanggan bisa terwujud ketika kualitas dari setiap produk bisa terwujud. Nah, kualitas yang ingin dipenuhi harus dilihat dari sudut pandang pelanggan tentu saja. Sudut pandang pasar atau pelanggan tersebut juga merupakan hal yang penting dalam merancang suatu sistem dan juga manajemen baru.
Baik, selanjutnya perspektif TQM terhadap kepuasan pelanggan. Perspektif TQM terhadap kepuasan pelanggan pada hakikatnya adalah pelanggan merupakan penilaian terakhir dari kualitas sehingga menjadi prioritas utama ya dalam jaminan kualitas. Nah, untuk itu perlu ada kerangka dalam manajemen kualitas yang didasarkan pada dua alasan pokok. Yang pertama yaitu orientasi pemasaran. Nah, perusahaan-perusahaan memenuhi semaksimal mungkin kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan. Misalnya meningkatkan pangsa pasar, efisiensi, dan juga produktivitas. Lalu yang kedua, orientasi internal perusahaan. Perusahaan berusaha menghindari dosis ya atau kerugian, spill atau tumpahan atau kehilangan bahan misalnya. Lalu ada waste ya atau pemborosan ya dan juga ada scrap atau misalnya sisa material padat dari produksi yang dapat didaur ulang atau dijual kembali. Ya, nah di sini orientasi internal perusahaan juga mengusahakan adanya maksimalisasi usaha karyawan, misalnya penghematan energi, sumber daya manusia, dan pengidentifikasian peluang pemecahan masalah. Oke, selanjutnya komponen-komponen penunjang daya saing. Dalam sebuah sistem perekonomian yang global dan saling terkait, daya saing perusahaan-perusahaan ada mempengaruhi kondisi ya, atau dipengaruhi oleh kondisi. Misalnya kondisi makro seperti politik, sosial, ekonomi, hankam, dan juga lain-lain. Umumnya kekuatan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi daya saing ya. Nah, dalam konteks suatu negara, indikator status daya saing itu yang sering digunakan yang pertama ada standar hidup atau GNP ya, Gross National Product yang dihitung secara per kapita. Lalu ada investasi, yaitu presentasi dari GNP yang ditanamkan dalam sektor pendidikan misalnya, peralatan, fasilitas, dan juga riset pengembangan. Lalu dari indikator produktivitas pemanufakturan misalnya, jumlah output misalnya yang dihasilkan oleh setiap karyawan. Lalu perdagangan misalnya pertumbuhan ekspor dan juga surplus perdagangan. Selain itu, ada komponen-komponen penunjang daya saing yang menjadi komponen dasar yang bermanfaat dalam meningkatkan atau mendukung peningkatan daya saing. Misalnya ada kebijakan industri, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Dari kebijakan industri, misalnya untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, maka perlu kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan juga sektor swasta. Misalnya investasi ya dalam penelitian dan pengembangan, lalu perluasan sektor industri, pemanfaatan praktik-praktik pemanufakturan terbaik, investasi dalam struktur teknologi tinggi, lalu ahli teknologi, ekspor industri, informasi dan investasi pendidikan, dan juga insentif pajak. Komponen penunjang daya saing selanjutnya itu ada teknologi. Nah, teknologi itu punya peran penting ya secara fisik dari pengetahuan. Misalnya di lingkungan kompetitif di mana pengetahuan itu menduduki peranan yang vital. Misalnya seperti perakitan robot ya, ada komputerisasi, ada juga inspeksi otomatis dan lain-lain. Baik, komponen yang selanjutnya dari penunjang daya saing yaitu sumber daya manusia. Kita harus akui bahwa sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling bernilai bagi peningkatan daya saing. Ya, karena kita bisa melihat dari pengalaman Jerman dan juga Jepang yang bangkit dari kehancuran ya dari akibat Perang Dunia II. Kedua negara tersebut bisa bangkit ya walaupun tanpa bantuan sumber daya alam. Mereka memiliki penduduk saja atau orang-orang ya atau sumber daya manusia. Nah, mereka mengembangkan dan mengorganisasikan sumber daya yang mereka miliki yaitu sumber daya manusia sebagai upaya pengembangan ekonomi mereka. Nah, kita bisa lihat dari sumber daya manusia ini komponen daya saingnya apa saja. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan karyawan, dan juga kerja sama tim. Oke, baik teman-teman, sekian dulu penjelasan tentang pertemuan ketiga model deskriptif manajemen strategi. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang